Pengertian teks argumentasi. Teks argumentasi merupakan teks yang berisi opini penulis yang disertai alasan dan pembuktian yang didukung oleh fakta, disampaikan secara logis dan objektif, bertujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Seorang penulis teks argumentasi menyebut opini sebagai klaim dan fakta sebagai bukti. Ciri-ciri yang ada di teks argumentasi. Pertama, teks berisikan tentang penjelasan, pendapatan, gagasan, atau keyakinan penulis. Kedua, memerlukan fakta dengan data-data yang valid. Ketiga, data dalam teks argumentasi biasanya berupa peta, grafik, angka, atau gambar untuk memperjelas pendapat. Keempat, teks argumentasi harus mendapatkan sumber dari hasil penelitian, bahan bacaan, dan pengalaman yang valid. Kelima, dalam pembuatannya diperlukan sumber dari rangkuman baru yang dibutuhkan di dalam teks. Keenam, penulisan ditulis secara objektif sehingga harus ada batasan dan menghindari nilai emosional. Tujuan dari teks argumentasi yaitu mengungkapkan pandangan dan mempengaruhi tingkah laku. Struktur teks argumentasi yang pertama adalah pendahuluan. Pada bagian ini berisi penjelasan secara singkat dan padat mengenai isu yang dibahas dengan bahasa yang menarik agar dapat menarik perhatian pembaca. Kedua, batan argumen. Bagian batan argumen berisi data dan fakta hasil riset yang ditulis dengan terstruktur dan tertata agar mudah dipahami pembaca. Dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Kesimpulan bisa ditulis menggunakan bahasa yang diingat, padat dan jelas, dan tentu saja mengutamakan kelogisan dan penalaran yang masuk akal. Kaidah kebahasaan teks argumentasi. Pertama ada adverbia. Adverbia sering disebut sebagai kata keterangan. Jenis-jenis adverbia yang pertama ada keterangan tempat, kata keterangan waktu, kata keterangan syarat, kata keterangan alat, dan kata keterangan sebab. Yang kedua ada konjungsi. Konjungsi pada teks argumentasi merupakan kata penghubung atau kata sambung yang ada di dalam satu kalimat. Jenis-jenis konjungsi ada 3, yaitu konjungsi intrakalimat, konjungsi antar kalimat, dan juga konjungsi antar paragraf. Yang ketiga ada verba. Verba itu merupakan kata yang menggambarkan tentang proses, menunjukkan perbuatan atau suatu keadaan. Jenis-jenis verba ada verba asal, verba turunan, verba transitif, dan verba intransitif. Ada beberapa jenis-jenis yaitu 1. Sebab akibat, 2. Argumentasi persamaan, 3. Argumentasi perbandingan, 4. Otoritas, 5. Kesaksian. Langkah-langkah untuk membuat teks argumentasi ada 1. Memilih topik karangan, 2. Mengumpulkan bahan, 3. Menyusun kerangka karangan, 4. Mengembangkan pendahuluan, 5. Mengembangkan isi karangan, dan 6. Membuat penutup karangan. Kesimpulan teks argumentasi. Teks argumentasi adalah sebuah pernyataan atau serangkaian pernyataan yang mencoba untuk meyakinkan orang lain tentang kebenaran suatu pendapat atau ide. Argumen terdiri dari premis atau dasar yang mendasari pernyataan tersebut, dan konklusif atau kesimpulan yang diperoleh dari premis tersebut. Mari kita ketahui bahwa pendapat atau pesan yang ingin disampaikan kepada orang banyak dapat disampaikan melalui berbagai jenis media,
Salah satunya adalah poster. Poster termasuk salah satu jenis teks persuasi. Teks persuasi sendiri yaitu merupakan sebuah teks yang berisi pernyataan untuk mendorong atau mengajak seseorang untuk mengikuti keinginan penulis. Pengertian poster. Poster merupakan media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi keduanya. Ada beberapa pengertian poster menurut para ahli, yaitu 1. Menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifal, menyebutkan bahwa poster merupakan kombinasi yang ditampilkan secara visual yang di dalamnya terdapat unsur desain yang kuat serta dilengkapi dengan warna-warna dan pesan dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat serta menanamkan ide yang memiliki arti dalam ingatan. 2. Menurut Azhar Arsyad, menyebutkan bahwa poster merupakan sebuah media dengan bentuk dua dimensi visual yang berisi gambar dan pesan singkat yang ditulis untuk menyampaikan suatu hal khusus dan dapat mempengaruhi orang-orang yang melihatnya. Berikut ini adalah ciri-ciri dari sebuah poster, yaitu 1. adalah mengandung kalimat-kalimat persuasif atau bersifat ajakan. 2. Menggunakan bahasa yang singkat, jelas dan mudah dipahami. 3. Didesain di atas sebuah kertas atau kain atau juga bisa menggunakan teknologi saat ini. 4. Menggunakan gambar, sketsa, lukisan dan berpaduan warna. 5. Dapat meninggalkan kesan meski dibaca sambil berlalu dan isi tidak bertele-tele. 6. Dipasang pada permukaan yang rata dan dialokasikan yang strategis atau tempat umum dan juga bisa disampaikan melalui sosial media. Dan 7. Terdiri dari huruf, angka, simbol, gambar atau kombinasinya. Syarat-syarat poster. 1. Desain grafis. Poster harus memuat komposisi yang seimbang antara huruf dan gambar. 2. Pesan yang disampaikan sebaiknya disertai dengan gambar yang mendukung. 3. Poster pada umumnya dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. 4. Poster menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan tidak rancu agar mudah dipahami. 5. Poster dapat menarik minat khalayak umum atau masyarakat. Ada beberapa tujuan poster, yaitu 1. Menyampaikan informasi, baik berupa pemberitahuan maupun ajakan pada publik untuk melakukan apa yang tergambar atau tertulis pada poster. 2. Menjadi motivasi baik berupa dukungan atau dorongan agar seseorang melakukan suatu hal. 3. Sebagai peringatan lewat pesan baik individu maupun khalayak ramai. Jenis poster. Yang pertama ada jenis poster berdasarkan isi. A. Poster niaga, yaitu poster yang berisikan promosi terhadap barang atau jasa yang dijual. B. Poster layanan masyarakat, yaitu poster yang berisi informasi pelayanan bagi masyarakat seperti layanan kesehatan dan sebagainya. C. Poster kegiatan, yaitu poster yang berisi informasi terkait suatu kegiatan atau acara. Dan D. Poster pendidikan, yaitu poster yang berisi informasi edukatif bagi orang banyak. Yang kedua, ada jenis poster berdasarkan tujuan. A. Poster kampanye, yaitu poster yang digunakan untuk mengampanyekan suatu topik dan menarik simpati banyak orang. B. Poster propaganda, yaitu poster yang digunakan untuk memotivasi orang-orang agar tetap semangat dalam menjalankan aktivitas dan mempengaruhi pembacanya. C. Poster peminatan, yaitu poster yang digunakan untuk menyampaikan permintaan, seperti permintaan untuk mencari orang hilang, lowongan pekerjaan, dan sebagainya. D. Poster film, yaitu poster yang bertujuan mempromosikan film-film terbaru yang akan ditayangkan agar publik tertarik untuk menontonnya. E. Poster komersial, yaitu poster yang akan digunakan untuk mengiklankan barang atau jasa yang dijual atau disediakan pemilik usaha. Fungsi dari poster sendiri ialah sebagai media untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, sebagai media promosi barang ataupun jasa. Dan yang ketiga, sebagai sarana bagi para desainer grafis untuk berkreativitas. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah untuk membuat poster. Yang pertama yaitu adalah menentukan topik dan tujuan poster. Poster harus bisa menyampaikan maksud dari isi poster kepada masyarakat. Tujuan poster sangat penting untuk memilih kata dan gambar yang tepat. Kedua, memilih kata dan menyusun kalimat. Pemilihan kata dan menyusun kalimat dilakukan agar isi, informasi, atau pesan yang dapat disampaikan secara tepat sasaran kepada masyarakat. Gunakan kalimat yang pendek, bersifat mengajak, dan tidak bertele-tele. Ketiga, menemukan gambar pendukung. Gambar pendukung harus dipilih yang tepat sesuai dengan topik poster dan atur pada posisi yang tepat agar menarik perhatian pembaca. Keempat, perhatikan tata letak huruf dan gambar.
Tata letak huruf perlu diperhatikan agar menarik dan bisa dibaca dengan jelas. Anda bisa menggunakan warna dan jenis huruf yang mudah dilihat. Peletakan gambar juga harus tepat sehingga dapat memperindah dan tetap jelas secara pandangan. Kelima, mencetak poster ke dalam media baik secara kertas maupun kain. Mencetak poster dilakukan untuk mempublikasikan poster di berbagai tempat. Media yang biasa digunakan untuk mencetak poster dapat berupa kertas foto, kain, atau bisa dengan media lainnya. 6. Mempublikasikan poster. Mempublikasikan poster yaitu adalah memasang poster di ruang publik sehingga masyarakat luas dapat membacanya.